We are very lucky. I mean like, dan itu salah satu titik tolak kenapa aku jadi sponsor anak-anak di WVI. So I never compare my life anymore with anybody else. I mean like I never want this and that anymore. Tapi di satu titik kayaknya bukan itu sih pencapaian aku. Aku tuh berasa aktualisasi diri aku tuh adalah ketika I can share. Ada hal-hal yang tidak bisa kita nilai dengan uang. Jangan apa-apa tuh kita tuh kayak okay, I'm doing this because I will get this. You know, ya, itu manusia memang begitu. Cuman kepolosan anak-anak ini bikin aku terinspirasi untuk ya udah nggak segala sesuatunya itu transaksional loh, gitu loh. Halo, saya Munita Tahalea, ketemu lagi di Wahana Visi Indonesia Podcast, Our Days to End Child Poverty. Peran serta individu hebat yang berkomitmen mendukung pelayanan WVI menjadi salah satu kekuatan yang berdampak pada pengembangan kehidupan anak dan juga masyarakat. Mereka tentunya memiliki kehidupan pribadi yang harus dibangun, tapi nggak lupa tetap berperan serta membangun kehidupan sesamanya. Tamu saya kali ini adalah sponsor anak yang juga seorang public figure, seorang sosok ibu inspiratif yang berpengalaman dalam pengasuhan anak, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Dan tambahan informasi, kakak kelas saya. Kita sambut Agatha Suci. Selamat datang di podcast WVI. Bagus ya, Our Days to End Child Poverty. Very So nice. good to see you, Kak. So good to see you too. Been a How are while. you? I'm good. Oke, kita udah lama banget tadi, makanya di ruang tunggu ngobrol lama banget. Iya. Kalau nggak diberhentikan, kita nggak mulai-mulai. Iya. Jadi kita mulai aja langsung. Aku manggilnya Kak Uci. Di sini Ibu Agatha Suci. Jadi Udah Kak aja. Nggak usah diganti. jadi aku kayak kakak. Aku biasanya manggil Kak Uci ya. Kak Uci memiliki banyak peran sebagai seorang istri, ibu dari 2 anak, dan juga sebagai penyanyi. Sibuk banget pokoknya. Di tengah Hamba uang. untuk kebutuhan banyak orang ya, Kak. Iya, betul. Di tengah kesibukan yang ada, gimana sih kakak membagi waktu? Wah, kalau ngomongin bagi waktu sih sebenarnya basically tuh nggak dibagi juga sih ya. Kayak kan kita kan ada prioritas. Ya. Kadang-kadang sehari tuh 24 jam bagi aku tuh kurang loh. Cuman ya harus dibisain gitu loh. Kalau ngomong masalah bagi waktu sebenarnya tidak sesibuk itu juga. Cuman karena prioritas aku adalah anak-anak, jadi sebisa mungkin aku banyak waktuku di rumah. Kalau memang bisa kerjanya dari rumah, aku kerja dari rumah. Karena apa? Karena anak-anak kan juga nggak bisa video call, nyari ibunya tuh belum bisa gitu loh. Jadi presence tuh penting banget buat anakku. Jadi kalau aku bilang bagi waktu sih, ya jangan bergaya-gaya sibuk kan ya, nggak sesibuk itu. Aku ada beberapa bisnis, I'm running it ya oke. Terus udah nggak, kalau dibilang satu hari kadang-kadang nggak di rumah bisa kayak hari ini nih, malam baru pulang. Cuman nanti the next day sama anak-anak gitu. Biasanya kayak gitu aja sih. Kayak kebanyakan orang lah. Make it work aja gimana? Make it work aja. Pasti nggak mudah kan, Kak, dengan aktivitas kakak, dengan hal-hal yang kakak kerjain, dan prioritas kakak tadi adalah anak-anak gitu. Dan pasti seluruh tenaga kakak tercurah untuk membesarkan kedua anak kakak yang berkebutuhan khusus. Boleh nggak sih kita ceritain perjuangan kakak? Aduh, all the joy dan semua kakak dan juga suami dalam mengasuh mereka. Well, it's too positive when we have to call it joy. Not that I'm a pessimistic, tapi gimana ya? Ini kalau ngomongin tentang anak-anak tuh, well, manusia kan cuma bisa berusaha ya. Kalau misalnya what I've been doing right now to them, mungkin
kalau sebagai manusia jauh dari kata sempurna ya, buat aku sih ya. Cuman kan aku dan Jeff tuh berusaha memberikan yang terbaik yang dari yang kita punya gitu loh. Banyak sekali sebenarnya apa ya, kayak cita-cita kita apalah gitu. Semua orang kan punya tujuan hidup ya. Kayak dulu pengen apa, traveling and everything itu nggak kesampaian karena kan nggak mungkin bawa anak-anak long flight gitu-gitu tuh masih belum mungkin lah. Sekarang belum coba lagi sih abis pandemi, belum pernah coba lagi untuk bawa anak-anak naik pesawat. Apa yang kita cita-citakan untuk anak-anak kayak sekarang kan Kahlia tuh 14, Arsa tuh 13. Well, you know, I don't have bukan I don't have sih. I don't have the privilege to be a teenager's mom gitu. Jadi nggak ada tuh yang kayak cowok baru ya siapa gitu atau apa yang lucu-lucu gitulah yang udah yang aku pikir di usiaku yang 40 ini aku udah bisa lepasin itu dan anak-anak udah bisa mandiri, bisa punya tanggung jawab untuk diri mereka masing-masing. Ya sekarang aja ngomong kasarnya kalau mereka buang air besar aja masih dicebokin gitu loh intinya gitu kan. So hidup aku tuh kurang dramanya. Coba tahu Enggak. Cukup karena apa ya? Karena aku terbiasa punya coping mechanism yang tidak mendramatisir apapun kali ya. Jadi kalau misalnya sesuatu terjadi, bagi aku tuh nggak ada tuh waktu untuk menangisi, apa itu nggak ada. Itu kayak apa ya? Kayak I'm a firstborn ya pokoknya terus gitu anak cewek lagi pertama, adikku cewek, berdua doang. Jadi kayak udah kebiasaan punya apa ya kayak gini. Cuman kalau udah ngomongin anak-anak itu udah mulai gemeteran tuh. Cuman itu doang yang bisa bikin aku gemeteran. Sharing the process is of course is a long story ya. Tapi untuk sum up everything, it's a very challenging journey for me. Especially apa ya? Kalau orang tuh bisa dikasih tahu dulu gitu ya. Ci nanti anak lo berkebutuhan khusus gitu. Ini kan enggak ya. So aku juga harus ngegedein mereka, juga harus belajar dari mereka. Jadi it's a very it's a very tough journey actually. I mean like to talk about this sebenarnya juga. And I never really talk about this actually. How does it feel gitu loh. Is it okay though? Yeah, it's okay. I love to share. Because sharing is caring, right? Cuman kalau ditanya the proses ini ya it's a very wonderful journey and exhausting and yet it's beautiful. Okay. Mereka 14 tahun dan 13 tahun ya kak ya? Yes. Kayak berarti 14 tahun kakak bersama-sama dengan mereka gitu. Through ups and downs gitu, dari kakak pertama kali harus belajar menjadi orang tua sampai akhirnya mereka sekarang udah 14 dan 13 tahun. Itu adalah kakak juga harus kasih apresiasi juga untuk apa yang kakak lakukan as their parents gitu. Aku pengen tahu gitu, kayak walau sulit tapi how do you regulate emosi kakak? Pasti kan ups and downs juga ya kayak gitu, di depan mereka kakak harus tough, harus kayak I'm your mother, tapi mungkin behind the doors late at night when you pray gitu, how do you kayak gimana kakak meregulasi emosi kakak karena di depan mereka kakak tetap harus kayak as a mother gitu kan, karena berpengaruh kalau misalnya aku punya mood lagi nggak bagus, which is very rare. I always have a good mood, I don't know why. Aku bahkan tidak mengenal kata-kata PMS. Gak ada, beneran. Aneh juga ya. Ada yang gak bener nih saraf gue kayak atau hormonnya, pokoknya that is so weird. Cuman memang
Oh, mohon kenapa sih ya? Terus kayak satu misalnya kalau kakak misalnya oke, lagi sulit nih, kira-kira apa yang kakak lakukan ketika things get tough? Apakah kakak kayak ntar dulu deh ke belakang dulu, atau gantian sama Kak Jeff, atau kayak gimana gitu? Bagus itu aku tuh bersyukur banget aku punya support system tuh yang luar biasa ya. Mama papaku, adikku dan keluarga kecilnya dia, terus orang-orang yang kerja di rumah. Ya. Itu tuh mereka tuh luar biasa baik gitu loh. Yang kerja di rumah tuh udah lama-lama, udah ada yang udah 14 tahun, emang seumuran aku gitu. Yang jaga anak-anak juga udah lama. Jadi semua orang di rumah tuh sayang gitu loh sama anak-anak. Jadi sebenarnya karena aku punya support system yang luar biasa, termasuk Jeff sama aku tuh we are a good team gitu loh. Jadi kalau ngomongin masalah emosi, karena aku bilang balik lagi I'm always have a good mood, so tapi ya adalah sedihnya. Sedih ya karena juga aku nggak terbiasa untuk sharing kesedihan. Oke. So you know how I share this, right? I mean like I take it like really lightly gitu loh. Jadi aku nggak pernah merasa ini adalah beban atau apa gitu loh. But yeah, I think recently mungkin gara-gara perubahan hormonal umur 40 ya. I cry a lot actually recently. Which is for me Everyone needs a good cry. Iya, iya. Tapi ya not too much ya gitu loh. Cuman apa ya? I think I kinda need it. Iya, kayak kalau habis nangis tuh kayak apa ya? Bukannya menangisi apa yang terjadi ya. Kayak kadang-kadang tuh di satu titik kayak berasa, bisa ya gue lewatin lagi hari ini gitu. Sesimpel itu aja sih. Kayak I cook itu kayak aku Ya, aku ya. lihat kakak masakan enak, kakak mencobain dong. Ayo dong ke rumah dong. Kakak pengen cobain dong. Itu tuh kayak buat aku tuh apa ya? Terapeutik ya, masak. Iya, terapi untuk diriku sendiri sih. Karena kan aku nggak perlu jaga mood aku karena aku memang nggak punya mood. Yang perlu aku jaga itu cuman kewarasan aku aja sebenarnya. Di satu titik aku berasa gila ya gue udah 40 tapi anak-anak gue masih bayi nih. Nggak tahu siapa yang duluan menghadap yang maha kuasa kan kita ya harusnya sih kalau dilihat dari ini harusnya gue duluan gitu ya, tapi pemikiran-pemikiran yang kayak nanti gimana itu tuh udah mulai kayak Suka tiba-tiba muncul. iya gitu. Kalau dulu kan kayak lifespan-nya masih panjang ya, mungkin kayak anak-anak masih kecil, terus gue masih lebih muda gitu kan. Aku kan nikah umur 24, punya anak umur 25. So it's I was quite young at that time. Terus tiba-tiba found out anakku berkebutuhan khusus, lahir satu lagi juga bonus lagi ya kan. Jadi kayak waktu itu semangat ya gitu loh. Cuman kesini tuh kayak ini gimana ya gitu. Walaupun aku tahu Tuhan pasti jaga ya. Apa yang Tuhan ini pasti Tuhan pelihara gitu. Cuman walaupun faith-nya ada, cuman kan tetap ya as a human kita being logic aja. Nggak mungkin mama papaku yang jaga mereka. Nggak mungkin ya harusnya nggak mungkin adikku. Aku nggak bisa naruh beban ini ke orang lain lagi gitu. Kita ngomonginnya beban as a ya because mereka nggak bisa mandiri ya, belum bisa mandiri ya. Ya itu sebenarnya basically itu sih. Gue lagi sambil nahan nangis jadi gue gemeteran sendiri. But again, life is short, right? Jadi ya udahlah. Tetap aja ujung-ujungnya gitu ya udahlah. Mau gimana lagi ya udahlah. Well, I hope that there will be a miracle, mereka bisa mandiri. Sampai hari ini aja mandi masih diajarin ya. Ada terapi mandi, bayangin. Gue bayar terapi buat ngajarin anak gue mandi. Allahu Akbar. Tapi kalau aku lihat Kak, apa buat yang aku lihat buat mereka ya, having you and Kak Jeff sebagai parents mereka tuh miracle yang mereka sih. Terus kayak looking at you, kayak kakak menjaga diri, olahraga segala macam kayak aku percaya mereka berdua kayak
punya waktu yang banyak untuk didampingi sama kakak, dan I believe kayak kalian tuh mirip kali mereka. So semangat kak. Semangat Kak Suci. Nah, Kak Uci kan udah jadi sponsor anak juga nih. Hebat banget gak sih? Udah ngurus anak di rumah, masih sponsorin anak juga gitu selama 6 tahun bersama dengan WFI. Oh, udah 6 tahun ya? Udah 6 tahun. Suka dikirimin rapot-rapot gitu kan Kak? Ada sih, ada. Boleh gak Kak Uci ceritain pengalaman yang bikin Kak Uci tuh kalau dibilang terbeban, bukan terbeban, tapi terpanggil untuk mau menjadi sponsor anak? Actually I wanna do more than this ya. Cuman jadi sponsor aja sih sebenarnya kan itu kan hal yang mudah ya. Itu kan cuman niat. Ada niat ya udah bisa gitu loh. Cuman I wanna do more than this. Tapi nggak tahu gimana sampai hari ini tuh, mungkin karena energiku udah habis kali ya, kayak aku pengen banget tuh yang aku bilang sama kamu, ayo kita pelayanan kemana gitu. Cuman agak ada takut-takutnya ya. Kakak pergi ke Sika kan? Itu aku ke Sika. Boleh ceritain nggak perjalanan kakak ke Sika? Oh, berapa lama? Terus kayak apa yang kakak temukan di sana? Terus kayak how do you interact with them? Momen apa yang kakak punya di sana gitu waktu di Sika? aduh banyak sekali ya memori di Sika itu. Menurut aku itu memori yang indah sekali. Aku ke situ karena support Kayla waktu itu. Waktu itu karena sekolah ya? Atap perpustakaan ya. Itu terbang ke bawah angin. Dan memang di situ tuh agak di atas gitu loh. Dia tinggi, dataran tinggi gitu, kayak bukit atau apa kali ya. Dan anginnya kenceng banget. Kita disambut sama anak-anak di sekolah. Mereka nyanyi, mereka bikin puisi, terus baca puisi. Gue tuh kayak nggak boleh ngomongin anak-anak. Kalau ngomong anak-anak tuh gue gampang nangis sih. Kayak lucunya gue tuh aku bukan orang yang suka sama anak-anak, apalagi anak kecil. Nggak yang kayak cute, oh my god gitu. No, I'm not a person like that. Tapi in a way nggak tahu kenapa anak-anak suka sama aku. Iya, karena mereka suka sama aku suka balik gampang aja. Tapi bukan yang kayak, aduh gue suka banget anak kecil, gue gitu, enggak gitu. So perjalanannya dari itu naik truk kayu itu masih 2,5 jam apa 3 jam, ya Allah. Naik jalannya bumpy. Jalannya jelek banget, very bumpy. Terus hujan panas gitu. Sampai situ ketemu sama anak-anak, kita nyanyi bareng gitu ya. Make me feel really really lucky. I mean like, oh my god, I'm so lucky gitu to have my life actually. Not that they're unlucky ya. Tapi kan kita tuh kan selalu membandingkan kehidupan, ya pasti kita bandingin sama kehidupan kita kan. Dan manusia itu selalu menginginkan hal yang mereka nggak punya. Ya kan, sama aja kayak oke lah sekarang, Ci punya apalah, kalau perempuan kan tas lah, mobil bagus lah atau apa segala macem. Tapi di satu titik kayaknya bukan itu sih pencapaian aku. Aku tuh berasa aktualisasi diri aku tuh adalah ketika I can share whatever it is. I mean like, terutama waktu kemarin ketemu anak-anak di di Sika. My God, we are very lucky loh. I mean like, dan itu salah satu titik kalau kenapa aku jadi sponsor anak-anak di WFI. So I never compare my life anymore with anybody else. I mean like, I never want this and that anymore. I mean like, of course ada lah kadang-kadang. Tapi buat aku jadi sponsor anak-anak itu tuh kayak, you know, ada soft spot di sini yang keisi gitu. Jadi I don't need other things in this world. I just need to share anything that I can share. Like now I'm sharing my stories, sharing my life, and apa aja yang bisa kita share. I think itu pencapaian diri aku adalah aku mau terus bisa berbagi. Hebat sekali. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk jadi sponsor anak juga. Harus ya, enak aja loh.
Saya jadi sponsor dong. Satu aja juga boleh. Kok rese? Masa ya? Maksa ya. Iya dong jadi sponsor. Kak, setelah jadi sponsor anak, ada nggak perspektif dan nilai yang mengubahkan kehidupan Kak Uci selain tadi kayak kakak juga jadi nggak jadi compare hidup kakak lagi karena kakak udah ngelihat jauh ke depan kayak it's not about this, ada hal yang lebih penting lagi. Apa perspektif lain dan nilai yang bertambah di kehidupan kakak? Well, menurut aku sih apa yang diri kita sekarang kan shaping by apa yang terjadi di hidup kita kan. Terus jadi tapi it's not what happened to us, it's how we react to those things, right? I mean like kalau ditanya nilai-nilai apa yang bertambah, aku juga nggak tahu ya. Tapi in a way I'm kind of have like this kind of thoughts. Kita tuh manusia itu semuanya memang punya cita-cita masing-masing lah ya. Ngelihat anak-anak itu terus deh gitu mereka tulis tuh ini namanya siapa, terus deh gitu cita-citanya apa. Kan kalau di surat dari anak-anak kan suka kayak gitu, nama saya ini, halo ibu sponsor kan gitu kan. Itu dengan tulisan yang kasihan juga sih, tulisan itu menyot-menyot gitu kan bawa yang seadanya, kadang-kadang tintanya ada yang ketebelan, ada yang apa gitu yang kayak itu apa ya, aku tuh dulu punya cita-cita ya, ini very shallow you know ya. I have like this diary dulu. Itu semuanya adalah semuanya tentang uang. Ya maksudnya kan kita semua kan makhluk kapitalis ya. Kita butuh kapital ya dong. Maksudnya kita kan hidup, kita nggak bisa kayak berpikir udahlah nggak apa-apa seadanya aja, nggak bisa. Apalagi dengan keadaan aku punya 2 anak berkebutuhan khusus. Itu tuh aku tuh I have this like kayak diary gitu. Aku mau punya mobil merek apa itu itu pokoknya gini, mobil, rumah, apa. Oh ya mungkin kalau masih kecil itu ya. Dan cita-cita yang terakhir adalah jadi ibu rumah tangga yang kaya raya. Pemalas banget gak sih? Loh. Gak dong, namanya juga cita-cita. Iya benar. Nah jadi kayak terus aku baca lagi, aku bilang gini, oh iya ya, lucu juga ya, maksudnya ketika umur segitu berpikirnya di situ. Ketika kita udah umur 20-an berpikirnya udah beda lagi. Umur 30-an beda lagi. Udah umur segini buat aku tentu uang penting ya. Tapi bukan gimana ya caranya supaya jangan kelihatan seperti istilahnya sok nggak butuh uang, enggak sih, butuh banget uang gitu. Cuman ada hal-hal yang tidak bisa kita nilai dengan uang. Nah itu kesan yang akhirnya aku bisa tangkep. Ya walaupun yang jadi ibu sponsor harus bayar pakai duit juga ya kan, itu intinya ke situ juga. Cuman ada hal-hal yang kita tidak bisa kita value dengan uang. Seperti gitu ya. Kemarin pengalaman itu, ketemu anak-anak itu, terus mengajarkan tentang betapa sebenarnya hidup tuh sungguh sudah sangat baik kepada kita. Jangan overuse our luck, overuse our everything lah gitu loh, kayak atau being abusive to ourselves, being hard to ourselves gitu, or anybody else gitu. Jadi dan ada satu hal juga yang aku stop judge orang kayaknya 20 tahun yang lalu kali ya. Buat aku kehidupan itu bukan cuman sekedar benar dan salah, bukan cuman sekedar apa yang baik buat kita itu adalah baik untuk orang, pasti harus baik untuk orang lain. Begitupun dengan sebaliknya, baik untuk orang lain belum tentu baik untuk kita. Jadi buat aku benar salah tuh aku udah stop untuk berpikir lu yang benar, lu yang salah, lu yang udah nggak pernah. I never judge anymore. And anak-anak ini karena dengan segala kepolosan dan istilahnya apa ya, naifnya itu ya.
juga istilahnya ngajarin aku supaya jadi orang tuh bolehlah naif, jangan apa-apa tuh transaksional, jangan apa-apa tuh kita tuh kayak okay, I'm doing this because I will get this, and you know, itu manusia memang begitu. Gitu. Cuman kepolosan anak-anak ini bikin aku terinspirasi untuk ya udah nggak segala sesuatunya tuh transaksional loh, gitu loh. You wanna do something, just do it. Bukan lo you do for of course kita do something for living, iyalah kita kan kerja apa segala macam, tapi mau ngelakuin sesuatu, mau jadi ibu sponsor. Kenapa jadi ibu sponsor? Oh biar dapat karma baik. Itu kan konyol ya gitu ya. Kayak ya udah kenapa jadi ibu sponsor? Ya pengen aja. Iya beneran, karena kan kalau ditanya kenapa, apa yang membuat ini, nanti terus jawabannya adalah iya soalnya saya tergerak dan ini kepada anak-anak itu dah, ya nggak mungkin gitu juga ya. Gue kayak ya udah gue ada duit lebih satu dan gue emang pengen jadi ibu sponsor aja. Ketemu sama anak-anak itu, terus bagi amount of money yang buat kita yang tadi aku bilang sedikit, buat kita tuh nggak ada artinya mungkin, tapi buat mereka tuh berarti. Jadi things like that actually. Seringnya gitu ya, maksudnya perjalanan kita langsung ke lapangan gitu. Kita pikir kita datang ke sana tuh bawa sesuatu, tapi malah anak-anak yang mengubahkan banyak hal di kehidupan kita. Yang tadinya kita ngelihat hubungan antara manusia tuh transaksional, ketemu mereka kita tahu hubungan manusia tuh relasional. Gitu. Kita di sini ada kayak maksudnya kayak aku ngeliat Kak Suci orangnya praktikal aja kayak. Jadi sebenarnya cita-cita ibu yang kaya raya itu udah terpenuhi Kak. That's why Kakak bisa berbagi banyak buat anak-anak gitu. Jadi kayak ya now you see it as a tapi aku setuju sama kamu. Kayak gitu. Iya, aku setuju sama kamu kalau kita udah checklist. Berbagi. Jadi value itu ya kayak begitu berbagi udah nggak ngitung-ngitung lagi karena we know ini part kita untuk bagi ke mereka gitu. Thank you for sharing Kak. Pinter banget ya. Kan kakak kelasnya belajar dari kakak kelas dong. Wow. Punya 2 anak yang punya kebutuhan khusus, bukan persoalan mudah, tapi Kak Suci tadi udah share dan kita juga udah bisa lihat langsung sih sebenarnya gimana Kak Suci cope with that gitu, dengan Kak Suci apa kayak menjaga diri kesehatan itu Kak Suci lakukan untuk keluarga juga gitu. Betul. Kan apa yang bikin Kak Suci tuh tetap bersyukur? Tadi Kak Suci bilang, aduh aku kayak happy terus nih ya PMS nih gitu kayak kebanyakan ini deh, endorfin deh. Menjalani hari-hari tetap mau komitmen dan jadi berkat buat anak-anak di luar sana. Aduh, berat-berat gini pertanyaannya. boleh tidak usah terlalu dalam tuh hidup. Ya balik lagi ya, kalau kita mau jaga orang, kita harus jaga diri kita dulu. Kalau diri kita aja sendiri kita nggak bisa jaga, gimana kita bisa jaga hal lain? Apapun itu ya, kayak we take care of aku kan karena aku ibu rumah tangga juga, jadi I take care of the house, I take care of my husband, I take care of my parents gitu. Jadi itu bisa dilakukan ketika kita juga sehat, gitu. Jadi kehidupan tuh kita nggak bisa kayak pengen ini pengen itu, tapi kita sendiri kita nggak lakuin ke hidup kita. Gue pengen sehat tapi lo nggak olahraga, ya nggak bisa lah. Gue pengen kurus misalnya gitu ya, tapi tiap hari lu makan karbo, ya nggak bisa juga ya. Halo, ya kan, misalnya Indomie pakai nasi ya, walaupun itu enak banget ya. Indomie pakai nasi itu best tuh. Dengan bakso lagi, aku jadi gitu. Cuman kan mulai ngiler nih. Tadi aja gue gak berani nyentuh nasi tadi. karena aku udah makan. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan kita itu adalah hasil dari bentukan kita sendiri. Kita punya badan sehat gara-gara olahraga. Enggak, it's not easy loh being consistent. It's a crazy thing, you know. Consistency is crazy buat aku. Kalau kata Andrew White sih consistency is key. Kalau kata gue sih is crazy. Being consistent is like the hardest things to do. Tapi ya balik lagi ya, kita sebagai manusia ya harus belajar untuk konsisten. Jangan ke anak lagi, kita ngomongin yang lain lagi. Ntar kalau ke anak lagi nangis lagi, males banget. Ya kayak aku jaga diri aku benar itu kata kamu. Kayak kamu bilang semua hal tuh
karena udah ada checklistnya, aku udah checklist baru aku bisa bantu orang lain kan begitu kan. Gimana ya Mon? Aku pernah mengutip salah satu pastor mentor aku sama suamiku, dia bilangin, dan itu yang sampai sekarang aku coba ingat dan aplikasiin terus di kehidupan aku gitu. Hal terbaik yang bisa kita lakukan, kita pikir kan kayak kerja supaya pakai uang dan kita bisa bantu orang, padahal as simple as hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita itu a healthy version of us, spiritually, physically, mentally. Kalau kita sehat secara mental, fisik dan juga spiritual, kita bisa jadi a healthy being buat sekitar kita gitu. Dan I think itu yang Kak Suci lakukan juga, kayak Kakak meregulasi emosi, stay healthy, karena ada banyak nih yang harus Kakak iya. kan? Agak goyang dikit. Agak tumbang dikit aja kelihatan gitu ya. Karena nggak bisa, maksudnya kayak suami aku tuh lebih sentimental orangnya, kayak gitu. Aduh, laki ribet banget. Kalau kemarin kan anjingku baru meninggal ya, umur 14 tahun dan kena heart attack. Oh, I'm so sorry. I know, I'm still sad until now. I'm still grieving until now. Every night aku tuh masih nangis. Tapi karena ini paling dekat sama aku. Anjing aku ini paling dekat sama aku. Jadi kalau aku lagi malam, aku nyanyi sendiri, anak-anak udah tidur gitu ya, duduk sambil ngemil, dia di bawah kaki pasti. Terus tiba-tiba one day itu tanggal 10 April udah kaku aja gitu. Anak gitu kan. I don't like to share my feelings to anybody else actually gitu loh. I mean like you know I'm aku kan orangnya brutally honest ya. Kadang-kadang terlalu brutal gitu loh. Cuman I don't like to show my soft part gitu, yang nangis apa segala macam itu aku nggak suka. And the only creature in this world that I can talk to ya sama dia. Oh dia, kenapa kamu mati? I talk to her most of the time about my feelings and about how is it so. Aku bilang gini, Dil, kamu jangan jadi orang, capek. Aku bilang gitu, tapi nanti kalau kamu mati gimana ya? Nanti mama kan manggil mama. Nanti mama gimana ya kalau kamu mati? Mama ngobrolnya sama siapa? Mati, Mon. Matinya jantung lagi, kayak kan nggak ada ini. Suddenly, so I think that's why aku belakangan ini lebih sering nangis. Because I don't have anybody to talk to about my feelings. I mean like sometimes kalau aku capek, aku pun juga nggak bisa ngomong sama Jeff. Kasian kan? Kayak aku juga tahu dia capek. Kan intinya gitu kan kayak. Cuman di satu titik aku juga orangnya nggak suka ngobrol sama manusia lain untuk show my, kayak gue lagi capek banget, gue sedih, gue apa gitu. I'm not a person like that. Terus gitu tiba-tiba si anjing gue mati. Sekarang gue ngomong sama laba-laba, Mon. Sumpah, aku tuh nggak pernah bunuh binatang. Ya kecuali nyamuk ya. Ya kayak itu kan kayak tiba-tiba kayak gitu aja gitu kan. Tapi kalau di rumah tuh ada laba-laba, ada pokoknya serangga apa segala macam nggak pernah aku bunuh. Ya kalau lalat sih aku bunuh karena kan itu kan jorok ya, takutnya nanti anak-anak kena penyakit. Kadal apa segala macam, pokoknya rumahku tuh udah kayak apa nggak ngerti, banyak banget nih serangga-serangga dia kan. Nah, there was this tapi dia nggak pernah muncul lagi. Aku pengen cerita aja nih ya. There was this spider segede gini lah. It's just big, ya. Udah sama kaki ya. Udah sama kaki nih selebar ini. Enggak, tapi dia kurus. Tarantula cuma ada di Amazon. Agak jauh ya. Mungkin dia di shipping kali ya. I'm here in Indonesia gitu. Jadi lumayan gede, dan aku tuh karena emang aku nggak pernah punya hati untuk bunuh binatang, aku diemin aja. Jadi aku tuh baru pindah ke rumah ini kan udah setahun. Waktu baru pindah segala macam binatang tuh ada. Iya dong, iya gede-gede dah. Terus aku nggak tahu ya gimana ya. Buat aku, I believe in energy. I do. I mean like I do believe in energy. I do believe in intention. Ya, so aku tuh selalu berdoa sama Tuhan, harus mengingatkan kepada diriku, whatever I do harus intensinya jangan sampai harmful
helpful untuk orang lain, intensinya harus bagus lah gitu loh. Kayak oke, cari uang itu intentionnya apa ya, buat ngebiayain keluarga kan intinya gitu kan. Jadi intention is important, and I think that binatang itu bisa sense itu. Kalau kata temanku, gila lu yang ngajak ngomong laba-laba. Kalau gue sih gue udah teriak ya, terus gue bilang ini dia juga gak bisa gigit lu cuman geli aja karena itu bentukannya laba-laba. Gue bilang dong, karena laba-laba ini udah bolak-balik, gue takut banget dibunuh sama mak gue. Mak gue kan, ya mama zaman dulu pakai raket listrik kan. gitu kan, ya kebayang mak gue kan, ya kan kayak gitu kan. Jadi karena mamaku suka ke rumah kan, dia nggak tahu tuh kalau di rumah tuh aku nggak pernah bunuh binatang. Sampai keponakanku aja yang ada cacing masuk, Bubi, kan manggil Bubi, itu ada cacing, aku injek biar mati, jangan gitu. Jadi mereka tuh tahu kalau di rumah Bubi nggak boleh bunuh binatang katanya kan. Lucu kan, mereka tuh lucu banget. Nah si laba-laba ini aku ajak ngomong dong, aku lagi di toilet deh, tapi ini gede banget ya, jadi kayak ya segede-gede gini lah si putih itu ya, agak lebar gitu terus kayak gini, gue tuh takutnya lu tuh dibunuh sama mak gue sih gue lagi. Tapi mak gue nggak akan punya niat kayak ngejar lu untuk ngebunuh. Tapi kalau kata gue sih, kalau lu mau tinggal di sini, let's make a deal, okay? Hide somewhere. Gitu, aku ngomong gitu. Sumpah Mon, di situ aku agak meragukan insane, ya insentif. Ya, gue kayak gila deh gitu ya. Tapi aku bilang, please hide somewhere. And do not produce a lot of children because I need to keep my house clean and neat. Nggak tahu ya, aku berasa habis itu aku nggak pernah ketemu dia lagi. Dan kemarin ada laba-laba baru. Itu kayaknya anak ya, karena umurnya sama, tapi agak gede ya, segede gini nih. Terus aku bilang gini, kamu anaknya si dia itu ya? Aku udah setahun nggak ketemu dia. Terus kayaknya gue gila dia. Aku udah setahun nggak ketemu dia. Baik-baik ya kamu di sini ya. Pokoknya kamu jangan turun. Kalau turun ke bawah ketemu mak gue atau siapa atau ketemu mbak, tapi mbak udah biasa. Jadi udah tahu kalau nggak bunuh binatang. Nah di situ aku tahu ya, buat aku energi itu penting. Kedua adalah apapun yang lo lakukan dari hati, lo punya intentionnya bagus, universe akan menangkap itu kok. So you don't have to prove it that you are a good person. You don't have to prove to anybody that you are good. You just be good. That's it. Ya, among aku ya, get as simple as that, right? I mean like, why I'm doing this to prove to myself that I am a good person? Oh, no, no. I just want to do it. That's the thing. Tapi dari cerita kakak tadi, kakak maksudnya kayak kakak kehilangan satu sahabat, curhat kakak, maksudnya kayak kita juga pengen say thank you karena kakak hari ini bersedia mau sharing your story di podcast kami. Thank you so much kak. Sama-sama. Apa ya kak, maksudnya kayak bagian terindah dari jadi manusia tuh being vulnerable juga. So it's okay to cry. It's okay to be vulnerable. Kayak vulnerability itu means you're a strong person karena bisa kayak share your story, dan kita nggak pernah tahu story kakak bakal encourage a lot of mothers yang mungkin juga lagi ngalamin hal yang kakak, terus nggak tahu mesti cerita ke siapa, terus mereka ngelihat kakak and inspired by your story gitu. Jadi kayak I believe bakal banyak yang inspired juga sama apa yang udah kakak lakuin buat anak-anak kakak. Thank you so much for sharing loh kak. Kak, aku pengen tahu deh, kakak tuh kan suka baca buku juga kan. So is there any books gitu yang kakak boleh rekomendasikan? Buku tentang parenting atau buku tentang regulasi emosi, kayak one of your most favorite buku tentang parenting, satu lagi your favorite book tentang mungkin lebih ke psychology book ya, tentang apa self help. Iya, self help book kayak gitu. Ada nggak yang boleh kakak rekomendasiin? Well, I'm a hopeless romantic, so aku tuh bacanya buku puisi. Puisi banget kayak gue deh. Kok nggak kelihatan ya? Atau mungkin tips apa gitu, tips yang kakak punya untuk meregulasi emosi, atau tips parenting dari buku atau dari your personal experience, atau mungkin dari podcast, kayak banyak kan podcast tentang pengasuhan apa yang mungkin bisa kakak bisa rekomendasiin ke teman-teman gitu, yang helps you juga. I'm working on my own book sebenarnya. Oh ya, iya lagi. Aku tuh kan memang suka nulis kan. Tapi ya tahu ya caur gini waktunya ya gitu loh. Cuman aku lagi menulis tentang apa ya,
diri aku sebenarnya aku mau share tentang how I regulasi emosi dan segala macam. Jadi compartmentalizing. So I have like this. Compartmentalizing apa? Jadi gini, buat aku tuh di hidup makanya aku kan nggak punya mood. Karena I keep it like in different compartment. Oh, I see. Yeah. Jadi misalnya hari ini nih, kalaupun hari ini anjingku mati, tapi aku udah janji kesini, aku akan kesini without any kind of drama. Kalau aku udah bilang iya. Jadi apa ya? Ini kalau kata temen aku ini adalah sebenarnya gift. Lu tuh gifted loh, bisa punya kompartmen tertentu di sini, and you keep it like in pokoknya nih satu di lock. Nah, tapi ini adalah sebenarnya cara aku untuk survive. So one to another jadinya nggak saling tumpang tindih. Okay. So I keep my kayak perasaan soft spot itu ada di satu sini, kalau ini di sini, kalau ini di sini. So nanti aku mau keluarin buku tentang itu, susah banget bahasa Inggris. Compartmentalizing. Ya itu pinter dia kan. Compartmentalizing apalah itu. Jadi karena aku terbiasa taruh diri aku tuh di kompartmen itu. Jadi aku tahu nih hari ini aku datang, oh ya aku mau sharing. Jadi I have to keep ini dulu dikunci, keluarin yang ini. Mempermudah juga untuk kakak mengatur segala. Oke, hari ini aku mau beresin yang ini dulu. Ini udah beres, aku akan pergi ke sini gitu ya. Wow. Aku lagi tulis buku tentang itu, semoga nanti buat bantuin. Karena kan nggak semua orang bisa. Iya. Biasanya kita udah jadi benang kusut kan. Yes, and I never let anything di hidup aku tuh jadi kusut. Pokoknya semuanya hari ini aku bisa selesaiin. Okay. And karena aku juga sama Jeff, we have a very good communication ya. We communicate very well. Jadi ya itu kan sebenarnya kan yang paling penting adalah base-nya adalah di rumah kan. Kalau hubungan sama suami aja kurang baik, gimana kita juga bisa punya hubungan baik di luar gitu lah, ngomong kasarnya gitu loh. Cuman itu yang aku selalu ingetin ke diri aku sendiri. Pokoknya Ci, lu nggak bukan aiming lu adalah jadi manusia sempurna, tapi be the best version of you. Like if you're a wife, be the best version of you as a wife. Lu bisanya apa, ya udah itu. Jangan bandingin diri lo sama orang lain gitu loh. Lo jadi emak ya punya anak-anak begini, ya udah, lu jangan merasa juga lebih jago. Enggak juga, semua orang tuh kan punya urusannya masing-masing ya. Nggak ada yang lebih nggak ada yang lebih susah, nggak ada yang lebih gampang. Cuman aku tuh selalu ngukur diri aku nih, kalau di rumah semuanya adem ayem, jadi semuanya jadi adem ayem juga di keluar dari sini outputnya gitu. Oke. Satu pertanyaan. Satu lah masih ada. Ini gampang Kak. Apa? Jadi bisa. Hai. Ini boleh nggak Kak Uci kasih pesan untuk para orang tua yang nonton kita saat ini untuk tetap semangat mengasuh anak-anak mereka pun dalam mereka mau pursue apa yang jadi desire mereka. Jadi nggak boleh berhenti bermimpi juga kan? Iya dong. Kita nggak bisa mundur. Nggak bisa. Ini kita kayak bajai ya kan? Ternyata hidup kayak bajai ya kan? Nggak ada yang namanya reverse tuh nggak ada. Kita nggak bisa. So make mistakes, fine. Bikin kesalahan, belajar dari kesalahan. Terus jangan takut untuk menjalani hidup. Jangan takut untuk bikin salah juga. Karena kan kadang-kadang kita tuh kan terlalu hard on ourselves. Kalau bikin salah tuh jadi kayak aduh gitu loh. Padahal sebenarnya ya again, it's not what apa yang terjadi di diri kita, tapi bagaimana cara kita menanggapinya. Intinya itu aja. Jadi semangat terus dan jadi ibu sponsor ya. Thank you so much. Thank you. Thank you. Senang ada Kak Suci di sini. Terus terima kasih juga untuk semua yang udah menyaksikan WFI Podcast Our Days to End Child's Poverty. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Don't forget seperti kata Kak Uci, give grace to yourself. Para orang tua, semangat semuanya. Bye bye.